Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Walhamdulillahil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Ibu bapak teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sahabat jeda pagi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Itu kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah. ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التكبير اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التكبير اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التكبير اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا للأولين وآخرين وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ارزقني عزا وشرفا واجعلني مؤمنا صالحا محبوبا عندك وعند الناس جميعا حسبنا الله سيدنا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Ibu bapak ya, jamaah jeda pagi yang dirahmati Allah ya. Ada satu perjalanan yang terasa sangat berat. Ada satu perjalanan biasanya untuk laki-laki ini ya, perjalanan yang berat terutama bagi laki-laki. Perjalanan kemana yang paling berat itu? Itu coba kita di tengah kemajuan zaman yang serba cepat, pesawat bisa membawa kita ke manapun, ke Jakarta, ke luar negeri, bahkan ke ini ya, ke ujung dunia dalam hitungan jam. Tapi ada satu perjalanan yang ternyata sangat berat bagi laki-laki. Bukan ke negara, ke luar negeri, bukan ke Jepang, ke Amerika, bukan ke puncak gunung, atau di tengah lautan, tapi perjalanan dari rumah ke masjid, perjalanan dari rumah ke masjid, perjalanan untuk menunaikan sholat jamaah. Inilah perjalanan yang terasa berat, yaitu perjalanan ke masjid untuk sholat berjamaah adalah salah satu perjalanan paling berat bagi banyak orang, termasuk laki-laki yang sehat, yang kuat, bahkan yang cerdas sekalipun. Bapak Ibu, teman-teman, jeda bagi yang dirahmati Allah. Ya,
Tidak sedikit orang yang bisa bepergian ke luar negeri, menuntut ilmu, ikut seminar, seminar bisnis, seminar atau berwisata, tapi melangkahkan ke masjid untuk sholat berjamaah malah terasa berat. Jangankan 5 waktu sehari, seminggu sekali pun kadang berat, terkadang tidak datang. Bahkan ada yang seumur hidupnya pun juga tidak pernah datang ke masjid. Kenapa bisa demikian? Ya karena bisa jadi karena apa? Ada banyak, ah, ada banyak. Ini kita lihat pada perintah Allah, perintah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 diperintahkan kita itu wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Rukuklah beserta orang yang rukuk, artinya berjamaah. Tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat berjamaah, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid dalam keadaan bersuci, berwudu, maka pahalanya seperti pahala orang yang melaksanakan haji yang berihram. Ya, haji yang berihram. Coba kita keluar dari rumah menuju ke masjid dalam kondisi bersuci, memiliki wudu, maka pahalanya seperti pahala orang yang melaksanakan ibadah haji. Ya, Kurang kurang menarik apa? Ya, tidak perlu. Modalnya hanya melangkahkan kaki, yang penting punya wudu. Ini hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Ibu bapak, teman saya yang dirahmati Allah, sahabat pagi, ada banyak laki-laki yang kuat fisiknya, bisa naik gunung, bisa ikut lari maraton, kerja keras, bisa dari pagi sampai malam kuat, tapi untuk ke masjid seringkali terlalu apa itu terasa berat. Mereka bilang nanti aja, masih sibuk, masih banyak pekerjaan, masih ini. Ada yang takut dicap soalim, ada pula yang gengsi karena merasa belum pantas ke masjid. Tidak tahu kenapa ya demikian. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis Muslim, maukah aku tunjukkan kepada kalian perkara yang bisa menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat kalian? Ini, iya, satu perkara yang bisa menghapus dosa-dosa dan bisa mengangkat derajat kita, bisa mengangkat derajat kalian. Para sahabat pun menjawab, mau ya Rasulullah. Rasulullah pun bersabda, menyempurnakan wudhu di, di saat sulit, ini ya, menyempurnakan wudhu di saat sulit dan banyak melangkah ke masjid. Berarti banyak melangkah, berarti semakin jarak kita semakin jauh dari masjid itu semakin banyak langkah kita. Dan menunggu sholat, setelah sholat, itulah ar-ribat atau berjuang di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, subhanallah. Ternyata sholat berjamaah itu adalah perjuangan. Bukan hanya ibadah, tapi simbol perjuangan bagi seorang laki-laki sejati. Bukan hanya menegakkan badan, tapi menegakkan hati di hadapan Allah. Teman-teman sekalian, sahabat jeda pagi yang dicintai Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, siapa yang ingin bertemu Allah dalam keadaan Islam, maka jagalah sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah adalah bagian dari petunjuk Nabi. Tidak ada yang meninggalkannya kecuali orang yang munafik, yang yang nyata dan kemunafikannya. Jadi orang yang tidak ada orang yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang yang munafik, ditambah lagi yang nyata kemunafikannya. Coba seperti hadis riwayat Muslim, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Maka ayo kita tegakkan sholat berjamaah. Ayo kita, ya, kita di tempat kantor kita juga ada musola. Kita tidak, kalau ya itu juga bagian dari masjid, tempat ibadah Allah. Kita tegakkan, kita dirikan selama ini sudah berjamaah. Teruslah istiqomah, ini bagian dari menguatkan. Yang belum-belum, ayo, ayo ya, tidak perlu jauh-jauh, masih satu kantor, ya kan, bisa. Itu yang penting sholat berjamaah. Dahulu para sahabat memaksakan diri datang ke masjid.
meski harus dipapah oleh dua orang. Ya, dulu ada yang buta pun harus datang ke masjid, yang sakit pun masih di masjid dipapah tadi, hanya agar bisa berdiri di shaf bersama kaum muslimin. Lalu kita hari ini masih sehat, masih muda, punya motor, bahkan punya mobil, tapi sedang apa? Tapi kadang terlalu sibuk atau terlalu malas. Ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian dirahmati Allah, lihatlah semangat para salafus saleh. Salah satunya adalah Al-Aswad bin Yazid, seorang tabi'in besar. Kalau dia tertinggal sholat berjamaah di masjid, maka dia akan mencari masjid lainnya. Siapa tahu masih sempat ikut berjamaah di sana. Terus demikian pula Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW. Jika ia tiba di masjid dan sholat sudah selesai, ia akan tetap mendirikan sholat. Ya, jadi tetap datang ke masjid dan tetap akan mendirikan sholat dan walaupun ya sambil menunggu teman yang lain barangkali masih ada. Kalaupun tidak ada, ya walaupun sendirian karena tidak ingin kehilangan kesempatan dekat dengan Allah. Ya, sahabat sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mari kita koreksi diri kita. Jika perjalanan ke masjid masih terasa berat, mungkin karena masih banyak dosa yang menumpuk atau dosa yang telah menumpuk atau hati kita telah dipenuhi oleh ras dunia atau iman dalam dada mulai lemah, maka sholat berjamaah di masjid, sholat berjamaah di musola adalah salah satu terapi terbaik untuk apa? Menyelamatkan hidup kita. Karena laki-laki sejati bukan hanya yang kuat ototnya, bukan hanya yang sukses karirnya, tapi yang menegakkan sholat dan teguh melangkahkan kakinya ke masjid. Walau lelah, walau hujan, walau dingin, walau mungkin ada yang nyipir, oh, sendirian, nggak ada temannya. Nah, ya, ingatlah, ingatlah ya, salah satu keutamaan juga dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian 27 derajat. Itu salah satu pahala-pahala yang lain. Akhirnya mari kita sama-sama berdoa untuk diri kita, untuk Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, untuk teman-teman kita semuanya, ya semuanya kita putra putri kita, sahabat kita, saudara kita doakan semoga semuanya sukses. Siapapun yang telah ketemu dengan kita doakan semoga sukses dunia akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Ya Allah, kuatkanlah kaki kami ya Allah untuk melangkahkan ke rumah-Mu. Lapangkanlah hati kami ya Allah agar ringan menuju panggilan-Mu. Jadikanlah kami ya Allah termasuk bagian dari barisan laki-laki yang Engkau cintai karena menjaga salat berjamaah di rumah-Mu ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين